واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وقال الشيخ رحمه الله: أما بعد فهذه بحوث مهمة ومتنوعة تدعو المسلمين إلى عقيدة التوحيد الخالص والابتعاد عن الشرك الذي انتشر مظهره في أكثر البلاد الإسلامية، وهو سبب هلاك الأمم السابقة وسبب شقاء العالم المعاصر. Kitab ini berisi pembahasan yang sangat penting dan bermacam-macam. Intinya adalah mengajak kaum muslimin kepada akidah tauhid yang murni dan menjauhi kesyirikan yang telah menyebar di dalam tubuh negeri-negeri Islam. Dan kesyirikan itu adalah sebab kehancuran umat-umat sebelumnya, dan juga sebab kehancuran umat pada saat ini. Apalagi kita berbicara wala siyama al-alam al-islami wa ma yaliq wa ma yulaqi min al-masa'ib wal nakabat wal hurub wal fitan wa ghairiha. Apalagi kita berbicara tentang alam Islam, tentang apa yang menimpa kaum muslimin saat ini dari musibah-musibah dan peperangan dan fitnah dan yang semacamnya, seperti Al-Aqsa dijajah oleh orang-orang Yahudi. Apa sebabnya? Karena kaum muslimin jauh dari tauhid. Negeri-negeri Islam dijajah oleh orang-orang kufar, baik secara zahir, tanah mereka dirampas seperti di Palestina, atau mereka ditipu, kekayaan alam mereka dicuri. Sebabnya adalah karena kaum muslimin jauh daripada tauhid al-khalis. Dan inilah yang dibahas oleh Syekh di dalam kitab ini. Wa qala rahimahullah: wa hadhihi al-buhuth wal mawadhi' tubayyin aidan manhaj wa aqidatul firqatin najiyah wa ta'ifatu al-mansurah al-waridah fil hadits an-nabi fil hadits an-nabawi. Dan juga pembahasan dalam kitab ini tentang penjelasan manhaj, cara beragama dan akidah firqatun najiyah dan ta'ifatu al-mansurah yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Li tanirut tariq lil alamina, supaya kaum muslimin di seluruh dunia yang membacanya memahami jalan mana yang harus diikuti, hatta yakunu minan najina wal mansurina insyaallah, supaya kita bisa masuk ke dalam golongan yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallaha as'alu an yanfa'a bihil muslimina wa yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim. Dan hanya Allah lah tempat saya meminta agar kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikannya sebagai amal yang ikhlas, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala,
hanya untuk mencari wajah Allah yang mulia. Allahumma amin. Muhammad ibn Jamil Zainu. Ini muqaddimah daripada Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullah. Jadi dalam muqaddimah ini, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya kita baca muqaddimah sebelum membaca isi kitab? Karena di dalam muqaddimah itu ulama menjelaskan apa isi kitab itu, apa yang akan mereka bahas di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kita sudah memiliki kerangka pembahasan di dalam di dalam fikiran kita. Ternyata ini yang akan dibahas oleh Syekh. Seperti itu. Kemudian setelah menuliskan muqaddimah untuk kitab yang kita baca ini, pembahasan pertama dalam kitab ini berjudul Al-Firqatun Najiyah. Dalam bahasa kita, golongan yang selamat. Kemudian di bawahnya beliau akan membawakan sub pembahasan, poin-poin dengan nomor. Ada sekitar 7 pembahasan di dalam pembahasan yang pertama ini. Ini sudah kita sebutkan tadi. Ini bagian dari cara metode beliau di dalam menulis. Sehingga kalau kita membaca kitab ini seakan-akan kita membaca sebuah ringkasan. Seperti itu. Jadi lebih meringankan pemahaman. Itu manfaatnya, salah satunya. Wa qala rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad ibn Jamil Zainu, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah, adalah nama daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Diambilkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan ada dituliskan oleh Syekh di dalam poin-poin pembahasan kita. Jazakumullah khair. Al-firqatu artinya golongan. An-najiyatu artinya selamat. Kalau ada golongan yang selamat, berarti apa? Ada golongan yang tidak selamat. Itu maksudnya. Di sini ada syubhat. Kita tidak boleh membuat golongan-golongan dalam Islam. Kita harus satu, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kalau suku-suku di negara kita bisa seperti itu. Ada suku Minang, ada Melayu Jambi, ada Melayu Medan, ya kan? Ada Batak, ada Papua, ada Bugis, ada Jawa, ada Sunda, dalam satu negara namanya Indonesia. Bisa, ya. Tapi kalau dalam agama pemahaman tidak bisa. Kita sudah jelaskan di dalam muqaddimah pada pembahasan subuh tadi. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini pemahaman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang keluar daripada pemahaman para salaf, pemahamannya akan macam-macam.
Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nanti akan ada kita baca bahwasanya Nabi SAW membuat garis di tanah, garis lurus. Hada sabilullah, ini jalan Allah. Maksudnya apa? Siapa yang berada di jalan itu selamat. Nah, begitu. Kemudian khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Rasulullah membuat garis-garis di sisi kiri dan kanannya. Hadhihi subul, ini jalan-jalan yang keluar daripada jalan yang selamat. Nah, artinya kalau tidak di jalan Rasulullah SAW, dia bisa menyimpang ke jalan ini, bisa menyimpang ke kanan, bisa ke kiri, ya. Dan di setiap simpang jalan itu ada syaitan yang mengajak. Ya halumma ya ibadallah, kesini wahai hamba Allah, masuk sini. Ini jalan mantap ini, ya kan? Dengan berbagai macam cara dan bentuk. Nah, dan mesti terjadi. Golongan-golongan itu mesti ada. Takdir kauni. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW menjelaskannya dalam hadis. Begitu. Mesti terjadi. Nah, tidak bisa ditidakkan. Nah, oh itu tidak boleh. Memang tidak boleh, tapi itu mesti terjadi. Nah, dan kalau semua golongan yang ada itu, yang dengan pemikiran mereka yang bermacam-macam itu, sesama mereka juga berselisih. Cuman kita saja yang tidak tahu. Kalau kita dalami lagi, ada namanya pembahasan dalam bahasan ilmiah Islam, dirasatul firaq, pembahasan firqah-firqah. Nah, itu masing-masing firqah-firqah itu macam-macam pula akidahnya, tidak ada yang satu. Akidah mereka macam-macam, tapi mereka sepakat dalam satu perkara. Apa itu? Mereka sepakat untuk memusuhi dakwah salafiyah. Nah, itu sepakat mereka. Nah, begitu. Tapi kalau dalam masalah usul mereka macam-macam. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan-golongan itu mereka merasa mereka yang benar. Kepada yang lain itu mereka bahasa icak-icak sebenarnya, bersatu, ya kan? Ayo kita bergandengan tangan, ya kan? Misalnya orang Hizbut Tahrir dengan khilafahnya, ya kan? Nah, orang Ikhwaniyin meskipun tidak mau mengakui, tapi manhaj mereka sama, ya kan? Mereka juga menginginkan kekuasaan. Nah, kata orang ini dia yang berhak untuk mengatur kaum muslimin berkuasa. Kata orang Hizbut Tahrir dia pula yang berhak jadi khalifah. Tapi ketika mereka memerangi dakwah salafiyah mereka sama. Tapi nanti kalau seandainya kekuasaan itu berhasil mereka raih, mereka juga akan berebut sesama mereka. Begitu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau memang melihat mereka berkumpul, tapi hati mereka bercerai-berai. Dua berkumpul semuanya, ya kan? Bersatu, kecuali salafiyah. Orang salafi tidak mau. Ada sebagian yang ikut ke situ. Itu oknum, bukan salafiyah. Itu harus kita perhatikan itu. Dakwah salafiyah tidak seperti itu. Nampak mereka bersatu, iya, tapi hati mereka syatta, kecuali mereka kembali kepada jalan golongan yang selamat. Begitu. Mana jalan golongan yang selamat itu? Nah, pada poin yang pertama dalam kitab ini, kalau ada yang membawa buku bisa dilihat. Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu membawakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Surat Al-Imran ayat 103. Wa qala
Asy-Syaikh rahimahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Yang dipanggil di sini adalah al-muslimuna, orang-orang apa? Muslimin, Islam. Semuanya berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Apa maksudnya? Jangan kalian melepaskan pegangan tangan kalian daripada tali Allah itu, sehingga kalian memegang tali yang lain. Setiap orang yang memegang tali yang lain, dia akan terbawa oleh tali itu. Semakin banyak talinya, semakin banyak pula percerai-beraiannya. Tapi kalau mereka kembali kepada tali yang satu itu, itulah yang dinamakan dengan al-jamaah, bersatu di situ pemahamannya. Begitu. Tapi kalau masing-masing kelompok itu masih berpegang kepada tali-tali yang lain selain daripada tali Allah itu, maka tetap akan berpecah belah selamanya. Tidak akan mungkin bersatu. Walaupun disatukan, qulubuhum syatta. Allah yang mengatakan. Tapi apakah mungkin semua orang yang ada di dunia ini akan semuanya memegang tali agama Allah? Tidak mungkin. Karena Nabi SAW mengatakan, sataftariku hadhil millah. Millah ini pasti terpecah belah. Apa yang terpecah belah? Pemahamannya. Itu. Mesti ada orang sesat itu. Mesti ada. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita sebutkan dalam pembahasan ini, di antara nikmat Allah yang paling besar, Allah jadikan kita beragama dengan manhaj salaf. Itu. Karena tidak semua orang Allah berikan hidayah ini. Tidak semuanya. Ada yang dahulu pemusik, ada yang dahulu di dalam bid'ah, ada yang dahulu dalam tarikat tasawuf, ada yang dahulu macam-macam pemahaman, ya kan? Saya yakin di dalam masjid ini, ya kan, mungkin tidak ada yang dari lahir mengenal manhaj salaf, ya kan? Atau mungkin ada satu-satu, tapi kayaknya nggak ada, ya kan? Pasti kita pernah memegang tali yang lain, manhaj pemahaman yang lain, itu maksudnya. Coba bayangkan kalau seandainya Allah tidak beri hidayah. Yang suka musik dahulu sekarang masih juga di dalam kubangan itu, bagaimana kira-kira? Yang masih berada dalam bid'ah, masih dalam bid'ah itu, bagaimana kira-kira? Wala haula wala quwata illa billah. Tak mau kita kembali lagi sana. Allah berikan furqan, nampak jalan yang terang itu. Begitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Ayat ini di antara asbabun nuzulnya, sebab ayat ini diturunkan adalah untuk menegur orang-orang Ansar yang mana ketika itu perselisihan yang terjadi
atau hampir terjadi perselisihan antara Ansar dengan Muhajirin karena sebab seseorang. Ketika ada orang munafik yang membuat fitnah, namimah, membangkitkan permusuhan sesama Ansar antara Aus dan Khazraj. Dahulu mereka sebelum mengenal sunnah, mengenal hidayah Islam, mengenal dakwah tauhid, mereka kan saling berperang. Jadi ada orang munafik ingin membangkitkan permusuhan itu lagi. Nah, sehingga mereka saling memanggil. Kemudian apa kata Nabi SAW menenangkan mereka? Abidawatil jahiliyah wa ana baina adhurikum, apakah akan tetap ada panggilan-panggilan jahiliyah sedangkan aku berada di antara kalian? Begitu. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat ini. Nah, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah semuanya, tidak hanya Ansar saja, Muhajirin juga dipanggil. Nah, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Nah, ini masalah yang terjadi tidak sampai kepada permasalahan apa? Perbedaan pemahaman. Tapi Allah tegur mereka. Dan Allah ingatkan. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu kalian adalah orang-orang yang bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan jadilah kalian dengan nikmat Allah itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ini yang paling membuat orang-orang Ansar itu apa? Menangis. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian pernah pernah berada dekat dengan jurang neraka, hampir masuk. Kalau sempat mereka mati dalam keadaan kekufuran, masuk neraka kekal. Allah ingatkan itu. Untuk apa? Supaya mereka meninggalkan permusuhan itu dan kembali kepada jalan Allah. Begitu. Fa'anqadhakum minha, Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada kalian agar kalian berusaha mendapatkan hidayah. Nah, mendapat petunjuk daripada ayat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan wa'tasimu, diartikan dalam bahasa kita dengan dan berpegang teguhlah. Nah, kita harus lihat sisi sisi tafsirnya, makna terdalamnya seperti apa, ya kan? Para ulama mengatakan i'tisam wa'tasimu adalah at-tamassuk. Jadi ada dalam bahasa Arab itu masaka yamsiku, artinya memegang. Kalau ditambah hurufnya tamassaka yatamassaku, ada tambahan mim di situ, maka dalam bahasa Arab berubah maknanya, begitu, menjadi lebih dalam lagi. Nah, apa bedanya dengan tamassaka? Nah, yang dalam bahasa lain makna dari i'tisam. Nah, kalau masaka itu hanya memegang, seperti ini sekarang. Misalkan tisu ini tali, ya kan? Kita anggap tali ini supaya mendekatkan kepada pemahaman makna i'tisam. Kalau saya katakan dalam bahasa Arab masaktul habla, saya memegang tali, bisa jadi seperti ini. Ini memegang juga namanya. Tapi kalau tamassaka yatamassaku, al-i'tisam itu adalah memegang sesuatu dan kita betul-betul membutuhkannya. Contoh, ketika ada orang hanyut di Sungai Batanghari itu, pas pula ketika arus deras, ya kan? Itu kan dia butuh pertolongan, ya kan?
Kemudian kita lemparkan tali, pegang tali ini Pak, ya kan? Iya, tadi pegangnya. Katanya kan? Kira-kira bagaimana dia pegang? Seperti inikah atau seperti yang dililitkan ke badannya? Pasti dipegang betul-betul, kemudian dililitkan ke badannya supaya apa? Tali itu tidak lepas, betul-betul dipegangnya. Itu namanya apa? Tamassaka. Itu bedanya. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-i'tisam. Dengan apa kita i'tisam itu? Bihablillah, dengan tali Allah. Dalam beberapa hadis diterangkan oleh Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Kitabullahi huwa hablullahil mamdud minas samai ilal ard. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kitab Allah, Al-Quran adalah tali Allah yang menjulur dari langit ke bumi. Ujungnya ada pada Allah, dan ujung yang satu lagi itu ada pada kalian. Nah, kalau selamat, pegang tali itu. Nah, dan jangan hanya sekedar dipegang biasa, ya kan? I'tisam. Allah mengatakan apa? I'tisam. Nah, karena kalau hanya dipegang biasa bisa lepas dia. Takutnya apa? Salah tali nanti. Berapa banyak orang salah tali itu, memegang tali yang bukan tali Allah. Artinya apa? Berpemahaman tidak sesuai dengan kitabullah, sunnati rasulih. Dia menyangka itu adalah tali Islam, tali yang menghubungkannya kepada Allah tabaraka taala, sehingga itu yang dipegang kuatnya, rupanya talinya tali palsu. Ini yang kita takutkan. At-ta'allum wal amal, betul-betul mempelajarinya dan mengamalkannya. Ada orang mengenal dakwah salafiyah, paham mana jalan yang benar itu. Dalam bahasa Al-Quran, tahu dia tali yang benar itu tali yang ini, sudah tahu. Ada juga Allah Subhanahu wa taala membuat atau menjelaskan dengan sabil, jalan. Ada juga dengan sirat, jalan. Ada juga dengan tali. Intinya sama. Alkitab was sunnah ala fahmi salaf. I'tasimu, kalau engkau sudah tahu talinya, pegang tali itu, tamassak i'tisam. Artinya kalau engkau sudah tahu jalan yang benar itu, pelajari dengan betul, kemudian amalkan. Itu maksudnya i'tisam itu. Berarti apa? Wala, jangan bercerai-berai. Artinya untuk kita tidak berpecah belah, yang merupakan takdir yang buruk, untuk selamat daripada takdir yang buruk itu, i'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah. Apa maksudnya? Belajar dan mengamalkannya. Nah, tapi kalau seandainya kita sudah tahu tali yang benar itu, kita tidak belajar, artinya apa? Kita sudah nampak, tapi kita tidak mau memegangnya. Nah,
tidak mau belajar. Nah, kita sudah tahu talinya, tapi kita tidak mau mengamalkannya. Sama seperti kita sudah tahu jalannya, tapi kita tidak mau menempuhnya. Apakah akan sampai? Tidak akan sampai. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah tahu jalan yang benar itu, mesti belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu agama itu adalah dengan belajar. Itu maksudnya i'tisam itu. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sarahah dengan jelas menyuruh fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, berilmulah kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berilmu. Nah, mempelajarinya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan untuk mengetahui kitab Allah itu, ilmu agama, sunnah, harus belajar. Tidak ada istilahnya dalam manhaj salaf. Ada orang tidak tahu apa-apa, kemudian dia bertapah, ya kan? Tiba-tiba setelah itu awalnya biasa-biasa saja, keluar dari pertapaannya pakai jubah, pakai sorban, wah janggutnya panjang putih, jadi mufti. Tidak ada itu. Ya, mesti belajar. Nah, tidak ada pengaruhnya gaya dalam ilmu agama. Awalnya dia pakaiannya biasa, kemudian sudah pakai jubah sama sih, ya kan? Sudah alim, tidak bisa. Itu harus belajar. Ya kan trennya itu kan. Ya. Ada juga sebagian kawan-kawan ya kan, kalau tidak sama sih jubahnya tidak salafi itu. Nah, itu tidak boleh dijadikan al-wala wal bara, ya kan, merek, ya kan, grup, ya kan, nggak bisa. Ada grup motor, ada grup goes, ya kan, itu nggak bisa dijadikan al-wala wal bara. Al-wala wal bara itu apa? Hablullah, al-kitab was sunnah. Nah itu, masya Allah. Nah, umur tidak berpengaruh kepada hablullah. Ada orang sudah tua tapi tidak belajar, maka tidak faham. Itu caranya Nabi yang mengatakan. Bahkan para salaf semuanya belajar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersamaan dengan belajar itu harus mencari nafkah, apa yang beliau lakukan? Membuat siasat, strategi supaya tidak luput pelajarannya. Ada kawan beliau dari Ansar, kalau beliau pergi berdagang tidak ikut majelis Nabi, kawannya mencatat. Nanti kalau kawannya pergi berdagang, beliau yang duduk, beliau mencatat. Nanti saling berbagi catatan. Begitu. Umar saja mencatat dia, ya kan? Nah, tapi tidak harus kita mencatat, ya kan? Kalau apa namanya? Ini kan semangat belajar, ya kan? Apakah harus mencatat? Tidak harus, ya kan? Nah, tak harus mencatat. Atau tadi tidak mencatat, kata beliau kan, tidak apa-apa, dia bilang kan. Nah, karena intinya sebenarnya dari ilmu itu apa? Al-amal. Nah, ada orang mencatat bagus catatannya, ya kan? Nah, tebal catatannya, tapi tidak diamalkan. Itu apa gunanya? Jadi koleksi saja, tidak ada gunanya. Itu sama, catatan itu sama seperti hafalan, sama dia. Nah, kalau catatan itu adalah hafalan di dalam kitab, dijaga oleh apa? Kitab. Kalau hafalan itu adalah catatan di dalam apa? Ingatan. Sama saja. Tapi kalau dia tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Nah, kalau makna la ilaha illallah, Abu Jahal faham. Sekarang ini ada orang doktor, profesor dalam masalah Islam ditanya apa makna la ilaha illallah, tidak tahu dia, ya kan? Tapi kalau Abu Jahal faham dia, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, faham Abu Jahal. Tapi apa? Tidak mau menerima. Tak ada gunanya. Abu Talib faham itu makna la ilaha illallah, tapi dia tidak mau menerimanya, mengamalkannya. Apa
Apa gunanya? Tidak ada. Begitu. Nah. Tapi kalau ada orang mencatat kemudian menghafal, ini mafrud, ini terpuji. Kalau di kalangan kita, ya kan. Tapi mungkin kalau di kalangan santri, ya kan, tidak mencatat, itu aib, kan berbeda, ya kan. Karena di majelis itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan ada dalam hadis Nabi SAW. Nah, di majelis Imam Ahmad itu yang hadir ratusan ribu, yang mencatat mungkin tidak sampai ratusan orang. Khawas, orang-orang khusus, ya kan, karena grade-nya berbeda nanti. Nah, seperti itu. Nah, ada yang orang yang memang hanya duduk saja, nah, tapi dalam dalam ranah ibadah, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memuliakan majlis ilmu, dia mencatat atau tidak mencatat, semuanya sama. Nah, sama semuanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyar yang sengaja pergi, berjalan, mutar-mutar dia. Apa yang dicarinya? Yabhasu halaqatil ilm, mencari halaqah ilmu, majlis zikir. Orang-orang yang mengkaji Al-Quran, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang mengkaji hablullah itu, orang-orang yang sedang berusaha al-i'tisam, dicari oleh para malaikat. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza yaf'alu ibadi?" Allah bertanya itu bukan karena tidak tahu, tapi iftikhar, bangga dengan perbuatan hambanya. Apa kata malaikat itu? Yadhkuruna Allah, mereka mengingatmu ya Rabb. Apa yang mereka inginkan? Kata Allah, mereka menginginkan diampuni. Kata para malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ghafartuhum, aku telah mengampuni mereka. Orang-orang yang ikhlas. Nah, siapa yang duduk dekat mereka? Apa kata malaikat? Ada mereka yang duduk di majelis itu, tapi bukan bagian dari mereka, hanya orang singgah. Ya, bukan sengaja ikut di majelis ta'lim, singgah, tapi karena ada majelis ilmu duduk di situ, menghormati ilmu, hablullah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masukkan mereka ke dalam catatan diampuni dosa-dosanya. Ya. Kata malaikat, dia tidak termasuk mereka karena dia numpang lewat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum qaumun la yashqa bi ijalisuhum. Karena mereka itu duduk tapi mereka tidak mengganggu. Duduk, mereka menghormati. Dapat pahalanya. Nah, seperti itu. Nah, begitu jemaah muka Allah Subhanahu wa taala. Hablullah, tali Allah. I'tisam, itu maknanya. Nah, selama ini kan kita hanya membaca apa? Membaca terjemahan dan berpegang teguhlah, belum masuk kita kepada maknanya. Ada makna tertentu di situ. Nah, betul-betul dipegang seperti itu. Dalam bahasa lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ada. Apa maksudnya? Betul-betul dimakannya kaji itu. Haqqa tuqatih. Tidak ada pilih-pilih, tidak ada. Ini bagaimana dalilnya? Sahih, sahih. Nah, bagaimana para salaf mengamalkannya? Seperti ini, ya, diamalkannya. Tidak ada pilih-pilih. Kalau masih memilih-milih, kalau ini saya sanggup, kalau ini belum, itu belum apa namanya? I'tisam. Tidak seperti itu. Haqqa tuqatih, i'tisam. Sama. Dalam bahasa hadis Nabi SAW, alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, addu alaiha bin nawajiz. Wajib bagi
kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, imamnya para salaf. Apa pesan Nabi setelah itu? I'tisam. Apa bahasanya? Addu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gigi geram kalian. Betul-betul digigit. Apa maksudnya? Apa bedanya menggigit dengan gigi geram dengan menggigit biasa? Hah? Apalagi hanya di tepi bibirnya. Hah? Kalau digigit dengan gigi geram itu tidak lepas. Nah, dapat satu sunnah Nabi SAW, betul-betul ini dari Nabi SAW, gigit dengan gigi geram sampai mati, jangan dilepaskan. I'tisam. Nah, dapat lagi satu sunnah Nabi SAW, gigit dengan gigi geram. Apa itu? Jangan dilepaskan. Itu tali Allah. Apa gitu? Nah, jadi beragama ini tidak boleh tanggung-tanggung. Tidak ada setengah-setengah itu. Kalau kata Nabi SAW, ma asfala minal idhari minal ka'ba, ma asfala minal ka'bain minal idhar fa finnar. Sarung celana yang melewati mata kaki apa? Diancam dengan neraka. Potong celana itu, jangan digulung-gulung. Itu maksudnya. Kalau masih digulung-gulung juga, itu namanya apa? Dia belum i'tisam, baru dipegangnya saja. Padahal dia butuh, dia sedang hanyut oleh di dalam apa? Arus batang hari dunia. Ada arus syahwat, ada syubhat, ada fitnah, ada bid'ah. Butuh dia kepada tali Allah itu. Ketika datang kepadanya, begini caranya memegang, ya kan? Anda akan selamat itu. Hah? Tapi kalau dia tahu itu tali Allah, kalau dia lepaskan tali itu, hanyut dia. Jadi kalau sudah tahu ilmu itu, jangan dilepaskan. Pegang tali itu. Itu maksudnya. Makanya Allah mengatakan dengan bahasa i'tisam. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kalau seandainya dia menyelisihi surat Al-Imran ayat 103, tidak i'tisam, gampang terbawa oleh arus. Orang yang berada dalam arus yang deras, ya kan, asal-asalan saja dia megang tali itu, pasti hanyut. Itu apa itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah di zaman fitnah itu lebih keras arusnya daripada arus banjir. Tapi alhamdulillah tali Allah adalah tali yang paling kuat. Itu. Kalau seandainya kita berpegang kepada tali yang lain, kita akan hanyut. Kalau seandainya Alkitab was sunnah ala manhajis salaf diartikan, diistilahkan dengan tali. Nah, barang siapa yang tidak mengamalkan ini perintah Allah i'tisam, maka dia akan terpecah belah, bercerai-berai. Allah yang mengatakan. Nah, kalau dia tidak i'tisam, tafarraqu. Itu sebabnya. Maka kita pelajaran yang poin yang pertama ini berkaitan dengan muqaddimah yang kita baca di waktu subuh. Nah, orang-orang yang tidak mau i'tisam dengan kitabullah, artinya adalah orang-orang yang mengabaikan surat An-Nisa ayat 115. Beragama menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu betul-betul dilepaskan talinya. Ya kan? Nah, dan orang-orang yang beragama dengan cara yang menyelisih cara salaf, itu betul-betul dilepaskan apa? Talinya. Dia mengambil tali yang lain. Nah, begitu. Kalau dia melepaskan tali itu, maka dia akan hanyut, terbawa oleh kesesatan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usulul dhalal, dasar kesesatan, semua firqah sesat yang ada saat ini, dari zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman, dua saja. Itu sebabnya. Pertama apa? Beragama tidak dengan dalil.
Yang kedua adalah ada dia memakai dalil tapi pemahamannya salah. Itu. Dimanapun aliran-aliran sesat, sebab sesatnya dua itu. Nah, kalau dia tidak beragama menyelisih dalil, bisa jadi dia apa? Dia beragama pakai dalil, tapi apa? Pemahamannya salah. Apa maksud pemahaman salah itu? Tidak sesuai dengan pemahaman apa? Salaf. Begitu. Nah, bahkan mungkin dalam hal-hal yang sepele menurut kita, ya kan? Contoh seperti apa? Contoh yang kita bawakan pada majlis subuh tentang peringatan Maulid Nabi, ya kan? Ini dalam perkara amaliyah. Ada yang lebih parah dalam perkara i'tiqad. Ada orang dari tarikat tertentu, tidak usah kita sebutkan namanya, ya kan? Jadi ada namanya solat itu, solat kalau kata orang Pariaman, solat mangana atas sabu yang jauh punya kan, tempatnya kan, mangana, ya kan? Mangana itu artinya mengingat, gitu. Jadi solatnya itu dalam pemahaman mereka tidak perlu ada sujud, ruku, i'tidal, berdiri, takbir, nggak perlu ada. Ketika orang azan itu cukup kita ingat saja Allah Subhanahu Wa Taala, diingat Allah, lah karena Allah tuh. Ayo seperti itu. Entah apa maksudnya, yang itu tidak tahu kita ya. Itu kan rahasia mereka, ya kan? Tapi ada seperti itu ada, dan kita sudah bertemu, ya kan? Jadi ada beliau duduk merokok-rokok, ya kan, orang azan, kawan-kawan sudah pergi ke masjid, ya kan? Pulang dari masjid masih duduk beliau situ. Pak, tidak sholat Pak. Ya, saya sudah sholat. Kapan Bapak sholat? Kan dari tadi Bapak duduk di sini aja, ya kan? Apa kata beliau dalam bahasa Minang ya? Sholat itu di sekolah. Artinya dalam bahasa kita sholat itu di sini, katanya, ya kan? Jadi kita, apa maksudnya ini Pak, ya kan? Apa kata beliau? Kamu kan anak pesantren. Ada ayat dalam Al-Quran itu, aqimis salata li dzikri. Fasih beliau membacakannya, ya kan? Dirikanlah solat untuk mengingatku. Itu intinya sebenarnya, ya kan? Ada seperti itu, ya kan? Kan pakai dalil itu, ya kan? Kita pakai 3 saringan pertanyaan kita yang kita bahas pada subuh tadi. Bapak solat seperti itu tuh, mana dalilnya? Ada dalilnya, Al-Quran dibawakannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak mungkin kita tanya, ya kan, Al-Quran sahih atau tidak, ya kan? Tidak mungkin, tidak boleh. Kalau Al-Quran tidak boleh ditanyakan sahih atau tidak, kufur, ya? Nah, tidak cukup sampai apa? Sampai pertanyaan yang kedua. Nah, sebenarnya apa? Anak TK pun, ya kan, anak PAUD, anak SDIT kelas 1 faham kalau itu sesat, ya kan? Faham mereka, ya. Cuman sebagian orang, karena tidak mempelajari manhaj, bingung, bisa terpapar, ya kan? Ternyata apa? Ada pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga itu? Baru cocok mentes itu hablullah atau tidak. Itu bagian dari hablullah yang memang tali itu sampai kepada Allah. Tidak hanya dengan 2, ada pendeteksi yang ketiganya. Apa itu? Bagaimana para salaf mengamalkannya. Ayat ini sudah pernah turun di zaman Abu Bakar. Kan tidak hari itu turunnya, ya kan? Sudah turun di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Umar, di zaman Ali, di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga, yang paling faham tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, yang paling berhasil mengamalkan Al-Quran. Saking berhasilnya mereka, masih berdetak jantung mereka di muka bumi ini. Sudah dikatakan oleh Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Seperti itu. Tentu mereka lebih faham makna ayat itu. Bagaimana Abu Bakar mengamalkannya? Rupanya ada juga sujud rukuknya.
Kembali kepada kita tadi. Kalau ahli bid'ah ini sudah ditusuk dengan pertanyaan, ujung-ujungnya apa senjatanya? Ini kan khilafiyah, gitu kan? Boleh kita jawab. Apa jawabnya? Iya, khilafiyah, saya setuju. Terjadi khilaf antara Abu Bakar dan bapak ini. Mana kita pilih pendapatnya? Begitu. Seperti itu. Ini manhaj i'tisam bihablillah. Seperti itu. Semua orang mengaku i'tisam. Semuanya, semua firqah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok-kelompok itu mengaku mereka lah yang apa? Yang berpegang teguh kepada hablullah, tali Allah. Ya kan? Tapi yang dilihat itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pengakuannya. Tapi apa? Dari perbuatannya. Buktinya mana? Begitu. Buktinya mana? Ada syair dalam bahasa Arab, syair orang jahiliyah, tapi sering dibawakan oleh para ulama. Artinya dalam bahasa kita seperti ini: semua orang mengaku mencintai Laila, kenal dengan Laila, tapi Laila tidak kenal dengannya. Ya kan? Semua orang mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi hanya perkataannya, buktinya tidak ada. Jauh dari sunnah Nabi. Bainas sama'i wal bir, antara langit dan sumur. Ya kan? Biasanya kan antara langit dan bumi. Ini masuk pula ke dalamnya. Begitu. Saking jauhnya dari apa? Dalil. Standarnya kalau itu hablullah apa? Al-Quran was sunnah ala manhajis salaf. Titik. Tak ada yang lain. Begitu. Dan ilmu ini luas. Untuk kita mengetahuinya harus belajar. Tak bisa kita tahu sendiri. Ada orang yang bisa tahu sendiri tanpa belajar. Itu adalah para anbiya war rusul. Nabi SAW langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya Nabi. Dan Nabi yang terakhir sudah meninggal dunia. Dan beliau tidak bisa bangkit dari kuburnya untuk mengajarkan umatnya. Tak bisa. Sehingga ajaran beliau itu adalah yang tertinggal di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dan sunnah yang sahih. Dan sunnah yang sahih itu harus difahami dengan pemahaman sahabat beliau, karena mereka yang mempelajarinya, yang faham maknanya. Begitu. Itu manhaj, itu harga mati, tak bisa diubah-ubah. Ada masalah akidah di sini, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, ya kan, menganggap Nabi itu bisa keluar dari kuburnya, rohnya. Kan akidah itu ya. Kalau membaca Maulid itu nanti Nabi datang, ya kan? Bahkan ada yang tidak tahu malu mengatakannya di publik, di video yang disebar, ya kan? Harusnya dia malu mengatakan itu gitu. Tapi memang ahli bid'ah itu Allah putus urat malunya. Tak ada lagi malu dia, ya kan? Seperti itu. Kalau seandainya Nabi SAW bisa keluar ruhnya, ya kan? Untuk apa para ulama meneliti hadis sampai ke kencing darah mereka melakukan safar? Al-Imam Ahmad sampai minum kencing sendiri, bersafar mencari hadis Nabi SAW, keluar dari Madinah, ya kan? Untuk apa? Karena tidak bisa berjumpa dengan Nabi SAW. Kalau seandainya bisa, cukup menghabiskan dana pergi ke Madinah. Nah, duduk di situ. Nah, keluar Nabi SAW. Seperti iddia, pengakuan orang-orang sufi. Keluar Nabi bertemu dengan saya, diciumnya lutut saya. Ini kan kurang ajar itu. Kenapa Nabi harus mencium lutut? Nabi kami harus mencium lutut kamu. Kamu harus mencium lutut Nabi kami, ya begitu. Saya dongkol saya itu, ya kan, lebih terhina rasanya kan daripada
Orang tua kita dibegitukan, marah kita ya kan. Ini Nabi kita dibegitukan ya kan. Mudah-mudahan karena dia bodoh Allah maafkan. Nah, seperti itu. Tidak mungkin. Hablullah itu sudah ditinggalkan dalam Alkitab was sunnatus sahihah ala fahmi salaf. Nah, kalau seandainya Rasulullah bisa keluar, orang yang paling mencintai Nabi SAW adalah siapa? Yang paling terluka saat Nabi meninggal itu siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Kan beliau keluarga Nabi yang tersisa, ya kan? Sendirian dia. Dan dia sangat sayang kepada Nabi, sayang seorang anak kepada ayahnya. Ditambah lagi beliau adalah Nabi, ditambah lagi dengan sayangnya seorang anak kepada ayahnya. Cintanya, sehingga saking seringnya beliau mengurus Rasulullah SAW, gelar Fatimah itu adalah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Dianggap, jadi dia mengurus Nabi itu seperti jadi ibu Nabi dia, begitu. Sehingga ketika Nabi itu meninggal dunia, yang paling berduka itu adalah siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Berduka sampai 6 bulan, akhirnya beliau meninggal dunia. Kalau seandainya Nabi bisa keluar dari kuburnya, kenapa beliau sedih? Ya kan? Kan tinggal pergi aja ke depan kuburan yang keluar, ya kan? Begitu. Tapi ada orang-orang yang berpegang kepada tali itu. Nah, itu kita maksudkan. Lebih deras syubhat itu, bid'ah itu, arusnya daripada arus sebuah sungai yang deras ketika orang hanyut. Maka Allah menyuruh kita hablullah, i'tisam, berpegang teguh. Kalau tidak, maka kita masuk ke dalam golongan yang tidak selamat. Nah, ini namanya syahid, hubungan antara dalil dengan pembahasan. Judul pembahasan kita tadi adalah firqatu najiyah, golongan yang selamat. Kemudian Syekh membawakan dalil i'tisam. Maksudnya adalah golongan yang selamat itu adalah yang i'tisam. Kalau dia tidak i'tisam, tidak selamat. Seperti itu. Tidak selamat. Nah, itu maksudnya. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanggung-tanggung jamaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Amalkan. Ada ilmu, kita amalkan, ya kan? Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini sunnah, amalkan semuanya sekuat tenaga. Contoh, keluar dari masjid pakai kaki kiri, itu sunnah itu. Gigit dengan gigi geram, jangan asal keluar saja. Masuk ke masjid pakai kaki kanan. Jadi sunnah itu semua ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Gigit dengan gigi gerhamu, pelajari dengan sungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung. Begitu. Tidak harus dihafal. Tidak harus. Saya katakan belajar itu tidak harus dihafal. Menghafal itu untuk kami para santri. Kalau tidak dihafal nanti kena tekek oleh syekh, kan? Disuruh pusat oleh ustaz. Itu untuk santri. Itu apa gunanya? Agar mereka mudah menjelaskan. Mudah menjelaskan. Karena mereka punya tugas menjelaskan kepada umat. Kalau yang dituntut semuanya sama, syekh, santri, jamaah, semuanya sama, mengamalkannya, mengerti kemudian diamalkan. Contohnya seperti ini. Kita semua faham, mengerti, kalau kita ingin melakukan solat, kita dalam keadaan berhadas, tidak boleh langsung solat, harus berwudu dulu, ya kan? Sepakat kita semua, ya? Sepakat, faham kita itu ilmunya. Tapi kalau saya tanya sekarang satu-satu, apa dalilnya? Saya yakin mungkin hanya beberapa orang yang hafal. Ini bukan suuzon, ya kan?
Tapi kan memang faktanya seperti itu. Ya kan, karena yang hadir di sini rata-rata bukan santri, ya kan? Mungkin ada yang pernah mondok, mungkin hafal. Ya. Tapi kita faham kalau itu ada sunnahnya, ada hadisnya sahih. Tahu kita, ya kan? Walaupun kita tidak hafal, maka kita mengamalkannya, begitu. Tapi kalau santri yang ditanya, paham dia, kan? Hadis arba'iyah, hadis Umdatul Ahkam nomor 4 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Lancar, ya kan? Karena saya santri, ya kan? Nah, tapi dalam apa? Tuntutan mengamalkannya sama, ya kan? Tidak ada fadilahnya. Saya hafal, kemudian si fulan tidak hafal, saya lebih mulia. Tidak ada. Tidak ada keutamaannya. Innama akramukum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, yang mengamalkannya. Nah, hafal Al-Quran, hafal semuanya, tapi kalau dia tidak mengamalkannya, kosong. Nah, ada orang tidak hafal, ya kan? Jangankan menghafal, mengaji pun patah-patah lidahnya, ya kan? Tapi multazim dengan sunnah, ada sunnah yang diamalkannya, subhanallah. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tisam. Dia hadir di majlis, didengarkan, kemudian dia faham, diamalkannya. Itu. Bukan berarti kita apa? Menyuruh orang tidak menghafal, bukan seperti itu. Bukan itu maksudnya. Nah, menghafal itu dianjurkan, tapi bukan keharusan. Nah, ini. Nah, hanya dituntut kepada beberapa orang. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Nah, seperti itu. Fardu kifayah. Nah, ada orang punya koleksi kitab, nah, dari semua penerbit ada dia, ya kan? Punya pustaka pribadi, tapi tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Nah, sama seperti sudah tahu dia jalan yang selamat itu ke sini, tapi dia hanya duduk saja seperti itu, tidak mau dia melewatinya. Tidak ada gunanya, ya. Dia akan tetap di situ tertinggal. Nah, diambil oleh syaitan. Nah, begitu. Nah, ketika dia berjalan, maka dia harus berjalan dengan i'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah, tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan, istiqamah terus. Nah, begitu makna daripada maksud daripada Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu membawakan ayat ini pada poin yang pertama, yaitu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu adalah setiap orang yang i'tisam dengan tali Allah. Itu dia intinya. Kalau dia tidak i'tisam, menyelisih ayat ini, maka dia masuk ke dalam 72 itu, tidak selamat. Nah, itu intinya. Nah, dan kita sudah jelaskan dalam muqaddimah bagaimana melihat tali Allah itu yang mana, yang harus kita pegang itu dengan 3 pertanyaan manhajiyah. Tanyakan dalilnya, kemudian tanyakan sahih atau tidak, kemudian yang ketiga tanyakan bagaimana salaf mengamalkannya. Terang, subhanallah, subhanallah. Lailiha kanahariha, malamnya seperti siangnya, terang, tidak ada keraguan. Beda dulu, ya kan, waktu kita masih belum faham manhaj salaf. Saya rasa semuanya punya pengalaman di jalan yang salah, ya kan? Kita tidak tahu kita jalan yang benar itu seperti apa. Kita hanya haus-hausnya, ini ketahuan, ikut pula ke sini. Ini pula yang bagus, ikut pula. Tak ada yang jelas,
ya kan, sampai Allah berikan hidayah kepada manhaj salaf, terang jalannya, subhanallah. Begitu. Subhanallah. Alhamdulillah. Begitu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Poin yang kedua. Nah, pada sub pembahasan poin yang kedua, Syekh Abdul Malik Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu membawakan ayat di dalam surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-muallif rahimahullah. Jadi nanti ketika kita membaca kitab para ulama, ada adabnya ketika kita memulai membaca paragraf baru. Kita diajarkan oleh para ulama untuk bertarahum, mendoakan rahmat untuk penulis kitab. Begitu adabnya. Jadi waqala syekhu rahimahullah. Begitu caranya. Waqala syekhu rahimahullah, waqala Allah Ta'ala, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Yang dimaksudkan dengan musyrikin di sini adalah ahli kitab. Tuh. Yang mana mereka orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok karena mereka keluar dari hablullah. Dan sifat kelompok itu, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu merasa benar, bangga dengan kelompoknya. Nah, ini kan memang karakter ahli bid'ah seperti ini. Allah jelaskan. Jadi kalau ada kita dapati yang seperti ini, memang Allah sudah kabarkan. Nah, ahli bid'ah itu bangga dengan kesalahannya. Sebenarnya dia salah, tapi bangga pula dia mengatakannya, ya kan? Nah, memang seperti itu Allah katakan, farihun. Nah. Dalam ayat ini Syekh membawakan, maksudnya adalah bahwasanya keluar dari tali Allah itu adalah satu bentuk menyerupai orang-orang musyrikin. Nah, tasyabbuh kepada mereka. Nah, ini aib lagi, al-musyrikin. Apa yang mereka pecahkan itu bukan masalah dunianya yang Allah jelaskan di sini, tapi apa? Alladzina farraqu dinahum, mereka berpecah belah dalam agama mereka. Maksudnya apa? Pemahaman mereka itu terpecah belah. Nah, itu. Apa sebabnya mereka terpecah belah? Karena mereka tidak kembali kepada Alkitab was sunnah. Mereka menyelisihi Nabi mereka. Nah, itu. Nah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan pemahaman mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Nah. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti mereka. Begitu. Allah melarang. Nah. Bagaimana caranya supaya jangan seperti mereka? Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Imran, i'tisam, berpegang teguh kepada tali Allah. Jangan setengah-setengah di dalam beragama. Itu maksudnya.
pada ayat Allah ini, ketika dia sudah bersikap tidak peduli kepada agama, tidak mau mempelajarinya, atau ketika dia sudah faham tidak mau mengamalkannya, maka dia sudah masuk kepada perbuatan menyerupai orang musyrik, membawa dirinya kepada perpecahan. Seperti itu. Hubungannya nanti dengan poin yang ketiga, Syekh membawakan hadis tentang berpegang kepada sunnah dengan gigi geraham. Hadis yang kita bacakan tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham. Ini dibawakan oleh Syekh makna daripada i'tisam. Itu hubungannya. Pada poin yang keempat, Syekh mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala 72 millatan wa inna hadhihi almillah sataftariku ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah sesungguhnya umat sebelum kalian dari ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan, dan akan terpecah agama ini. Nabi sudah mengatakan terpecah belah itu bukan agama yang di luar. Di luar memang sudah terpecah belah. Kita juga, kata Nabi. Dan dari yang terpecah itu semuanya di neraka. Kalau sudah di neraka berarti apa? Tidak selamat. Tidak selamat apanya? Di dunia pemahamannya, di akhirat masalah. Begitu. Illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Yang selamat apanya? Di dunia pemahamannya, di akhirat selamat dari neraka. Wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah, dan dia adalah al-jamaah. Catatan di sini sebagai penutup pertemuan kita pada malam ini. Sebagian orang mengatakan al-jamaah itu berkumpul-kumpul, berjamaah, ya kan? Itu kalau kita membaca, hanya membaca saja, tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman salafu as-salih. Jadi apa pemahaman jamaah ini yang sebenarnya? Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Idza wafaqtal haqq walau kunta wahidan fa antal jamaah. Apabila engkau berada di atas kebenaran walaupun engkau sendiri, fa antal jamaah, engkau adalah al-jamaah. Seperti itu. Jadi maksud jamaah itu bukan berkumpul jasadnya, tapi berkumpul apa? Pemahamannya. Dalam pemahaman yang satu, yaitu apa? Beragama dengan Alkitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu. Walaupun kita di Indonesia ada orang Salafi di Amerika, ada di Eropa, ada di Afrika, ya kan? Kalau dia di atas dalil alaman haji salaf, sama semuanya, tak ada bedanya. Begitu. Al-jamaah. Ini tempat berbeda, ya kan? Tak ada saling kenal, tapi sama. Seperti itu. Berbeda zaman. Para imam berbeda zamannya dengan kita. Tapi kalau di atas manhaj yang benar, dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang selamat itu ya Rasulullah? "Ma ana alaihi wa ashabi." Orang yang beragama sepertiku dan seperti sahabatku.
Jadi catatannya di sini jemaah ke Allah Subhanahu wa taala, firqatun najiyah itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bukan kelompok tertentu, disebutkan orang tertentu, tidak. Nah, akan tetapi apa? Disebutkan sifatnya. Nah, ini dia. Nah, kalau dia bersifat dengan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, maka dia al-jamaah, dia firqatun najiyah. Nah, walaupun dia tertindas, nah, walaupun dia sendiri, nah, walaupun dia terlihat ghuraba, asing, nah, tapi kalau dia dengan pemahaman itu, maka dia firqatun najiyah. Nah, begitu. Ada ahli bidah mengatakan orang-orang salafi itu mengklaim mereka lah ahli surga, ya kan? Apakah benar ada ustadz kita mengatakan seperti itu? Nah, tidak ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Tapi yang mereka jelaskan apa? Siapapun yang berada di atas manhaj salaf dan tidak keluar darinya sampai dia mati, maka dia masuk surga. Ya kan? Seperti itu. Allah yang mengatakan. Tapi siapapun yang keluar dari jalan salaf kemudian dia mati, terancam neraka. Nah, adapun orang-orang salafi, ya kan, tidak ada jaminan dia masuk surga. Apa maksudnya? Bisa jadi dia nanti keluar dari manhaj salaf, berpaling dari jalan yang benar. Bisa jadi, ya kan? Nah, tidak ada yang maksum. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita berdoa agar istiqamah. Nah, itu. Nah, jadi itu syubhat ahli bidah. Tidak ada ustaz salafi yang mengatakan yang masuk surga itu cuma kelompok salafi saja. Tidak ada. Tapi yang dikatakan oleh guru-guru kita, semua ulama sunnah adalah siapapun yang meniti manhaj salaf dan mati di atas manhaj salaf sebagaimana yang disuruh oleh Nabi, ma ana alaihi washabi, betul-betul seperti itu dia, Allah matikan dia di atas itu, maka dia selamat. Tapi kalau dia keluar dari itu, maka dia bukan firqatun an-najiyah. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah mengokohkan kita dan memasukkan kita kepada al-firqatu an-najiyah. Nah, itu. Nah, makanya kita belajar supaya kita tahu jalan itu yang mana. Nah, itu. Nah. Hanya manhaj salaf yang benar, itu ya kita katakan seperti itu. Hanya orang salafi yang masuk surga, itu enggak. Bisa jadi ada orang yang salafi nanti keluar dari manhaj salaf, ya kan? Tapi kalau manhaj salaf adalah manhaj yang benar, itulah jalan menuju surga. Manhaj yang lain itu jalan menuju neraka, itu ya kita katakan seperti itu. Tidak boleh malu mengatakan itu, tidak boleh takut-takut. Memang begitu. Nah, itu manhaj terang. Nah, tapi apakah kita betul-betul akan berhasil aman di jalan itu? Belum tentu. Nah, makanya kita butuh pertolongan Allah tabaraka wa taala. Nah, kita harus duduk di majlis ilmu, kita harus dekat dengan majlis ilmu, kita harus saling tolong menolong. Nah, seperti itu. Saling mendoakan. Nah, begitu. Nah, jadi tidak ada yang namanya apa? Semua agama sama dari pembahasan kita ini. Tidak sama. Sedangkan sudah dalam Islam saja ada juga yang tidak selamat. Apalagi yang mengatakan apa? Semua agama sama, selamat semuanya. Bohong itu. Ya kan? Sedangkan sudah Islam saja, Nabi katakan juga apa? Ada juga yang celaka. Ya kan? Kalau dia keluar dari ma ana alaihi wa ashabi, celaka. Nah, apa itu? Pembahasan yang kelima adalah hadis Ibnu Mas'ud tentang Rasulullah membuat garis. Tadi sudah kita singgung. Kemudian pembahasan yang keenam adalah kita menutupnya dengan pembahasan yang keenam dan yang ketujuh. Waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Abdul Qadir Al-Jailani yang
disebut-sebut oleh orang itu. Sebenarnya beliau adalah apa? Ahli sunnah. Dalam kitab beliau Al-Ghunniyah beliau mengatakan, "Ammal firqatun najiyah fahiya ahli sunnah wal jamaah." Firqah najiyah itu ialah ahli sunnah. Wa ahli sunnah la isma laha illa isma wahidin. Dan ahli sunnah itu tidak memiliki nama kecuali nama yang satu, yaitu apa? Ashabul hadis. Ulama ahli hadis. Ini di zaman beliau. Ya kan? Orang-orang yang mengikuti sunnah itu adalah orang-orang ahli hadis. Sampai sekarang masih seperti itu. Ulama-ulama ahli hadis, mereka yang lebih dekat dengan apa? Sunnah. Syekh Al-Albani dan kawan-kawan beliau. Kemudian pembahasan yang ketujuh adalah kesimpulan daripada Syekh tentang dalil-dalil yang beliau bawakan tadi. Kurang lebih intinya adalah sama seperti yang kita jelaskan. Kemudian terakhir beliau menutup pembahasan ini dengan berdoa, Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah wa waffiqil muslimina li an yakuna minha. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kami bagian dari firqatun najiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk menjadi seperti mereka. Allahumma amin. Itulah pembahasan kita pada malam ini. InsyaAllah nanti subuh ya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu Minhaj al-Firqatun Najiyah, metode beragama Firqah An-Najiyah. Itulah yang bisa kita bahas pada malam ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu diperjelas daripada yang sudah kita baca tadi dan kita jelaskan. Tetapi kayaknya semuanya faham, ya kan? Tidak ada pertanyaan. Kalau kita mengajar, ya kan, ketika kita sampaikan orang faham, itu ada kepuasan tersendiri, ya kan? Kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda, ya kan, orang yang kita berusaha untuk memahamkan suatu masalah faham adalah apa? Diam, ya kan? Angguk-angguk, berarti paham. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.